Halo guys, hari ini kita membahas sebuah novel dari Max Havelaar, dari Multatuli dengan judul Max Havelaar. Teman-teman, dalam buku ini, bayangkan ya, ada seorang pejabat Belanda yang justru menulis buku untuk membongkar bagaimana bangsanya sendiri mengeksploitasi pendudukan di Hindia Belanda atau Indonesia, bukan setelah Indonesia merdeka, bukan juga pada abad ke-20, tapi pada tahun 1860. Di mana ada seorang bernama Edward Doesdecker dan dia menulis menggunakan nama samaran, dan tentu saja nama samaran itu yang tertulis dalam buku ini, yakni Multatuli. Bukunya berjudul Max Havelaar, sebuah novel yang kemudian menjadi salah satu karya sastra paling terkenal dalam sejarah kolonialisme Belanda. Nah, yang menarik, buku ini bukan sekedar tentang orang yang anti dengan Belanda dan juga tentang pribumi. Bukan hanya itu saja, buku ini juga membawa pertanyaan besar. Nah, pertanyaan besarnya apa? Yakni siapa yang sebenarnya menikmati keuntungan dan juga kolonialisme dari pendudukan itu sendiri, dan siapa yang membayar harganya. Dan yang lebih menarik lagi, kisah yang berangkat dalam pengalaman Doesdecker ini menjadi kisah yang berawal dari pejabat kolonial di Lebak, Banten. Lalu kedua, siapa sebenarnya Multatuli itu? Nama aslinya adalah Edward Doesdecker yang sudah tadi saya sampaikan. Dia lahir di Amsterdam pada sekitar 12 Maret 1820 pada usia muda. Dia berangkat ke Hindia Belanda dan kemudian bekerja dalam pemerintahan kolonial. Disinilah kehidupannya yang menarik pun dimulai. Karena Doesdecker bukan seorang yang sejak awal datang ke Hindia Belanda untuk menjadi hero atau pahlawan, dan juga bukan seorang yang menjadi pahlawan anti kolonial, justru sebaliknya. Dia adalah bagian dari sistem kolonial itu sendiri. Dia the part of them. He's a part of them. Pada sekitar tahun 1856, ia ditempatkan sebagai asisten di Residak Lebak di wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Lebak, Banten. Tetapi masa tugasnya sangat singkat. Kemudian menurut Museum Multatuli maksud saya, ia tiba di Rangkas Bitung pada 21 Januari 1856 dan sekitar bekerja pada sekitar 84 hari sebelum mengundurkan diri setelah konflik dengan pejabat kolonial lainnya. Pertanyaannya lagi-lagi dalam buku ini adalah kenapa? Karena ia melihat praktik pemerasan dan juga penyalahgunaan kekuasaan terhadap penduduk pribumi. Ia kemudian mencoba mengadukan persoalan tersebut. Dan teman-teman tahu apa jawabannya? Iya, betul. Masalahnya justru berbalik kepada dirinya. Jadi ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan malah dia yang menerima konsekuensi itu. Dan pengalaman inilah yang kemudian menjadi salah satu fondasi penting lahirnya novel Max Havelaar ini. Lalu fakta menariknya tentang Multatuli itu bukan nama aslinya. Ini fakta yang bisa kita lihat. Multatuli ini sebenarnya bukan nama orang asli. Ini adalah nama pena dari Edward Doesdecker. Kalau sekarang orang-orang Gen Z ke bawah tuh nama gamenya lah, nama gamenya. Nah, sekarang ini nama penulisnya itu Multatuli. Kata Multatuli ini berasal dari bahasa Latin, multa dan tuli, yang kurang lebih berarti bahasa atau artinya adalah secara harfiah itu aku telah banyak menderita. Nama tersebut sangat cocok dengan pengalaman hidup Doesdecker setelah konflik di Lebak, di mana dalam buku ini ada satu hal yang sering membuat orang Indonesia keliru. Apa? Edward Doesdecker bukan Ernest Doesdecker. Jadi ini dua orang yang berbeda nih. Ernest Doesdecker adalah tokoh yang kemudian dikenal sebagai Danurija Setiabudi, salah satu tokoh pergerakan nasional Indonesia dan pendiri dari Indies Parties. Nah, Multatuli ini nama belakang depannya itu Edward Doesdecker, penulis Max Havelaar. Jadi teman-teman itu bisa melihat Multatuli sama dengan Edward Doesdecker, bukan yang satu lagi. Kalau Setiabudi itu baru Ernest Doesdecker. Jadi satu Edward, satu Ernest. Nah, mereka ini generasi yang beda dan juga tokoh yang beda, jadi bukan satu entitas yang sama. Kemudian sebenarnya Max Havelaar ini bercerita tentang apa? Sekarang masuk ke bukunya. Jadi salah satu buku yang diterbitkan dengan judul Max Havelaar ini terbit pada tahun 1860. Judul lengkapnya dalam bahasa Belanda adalah judul lengkapnya dalam bahasa Belanda adalah Max Havelaar of the Koptische Spellingen der Nederlandse Handelsmaatschappij.
Sorry kalau misalkan salah ya, pelafalan nanti bisa dicari sendiri. Atau kurang lebih Maksavelaar atau lelang kopi perusahaan dagang Belanda. Dari judulnya saja sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan petunjuk tentang apa yang dibahas dalam buku ini. Ya betul, tentang kopi. Dan kala itu hari ini saya juga membaca di tempat kopi. Nah, kenapa kopi? Karena salah satu dari hal yang dibongkar oleh novel ini adalah hubungan antara perdagangan komoditas yakni kopi, sistem kolonial, dan penderitaan penduduk pribumi. Tetapi Multatuli tidak pernah menulis buku ini seperti laporan akademik. Ini hal yang berbeda. Dia menggunakan satir, fiksi, pergantian sudut pandang, cerita dalam cerita, dan juga karakter yang sengaja dibuat kontras sehingga akhirnya tidak seperti karya tulis yang kaku. Ada tokoh Batavus, Droogstoppel, seorang maklar kopi di Amsterdam. Ada Max Havelaar, seorang pejabat kolonial yang idealis. Ada Stan, seorang anak muda yang membantu menyusun sebuah cerita. Sorry ya, ada iklan biasa. Kan saya bilang, saya lagi tempat kopi. Lanjut ya. Oke. Dan ada kisah Saijah dan Adinda yang menjadi salah satu bagian paling emosional dalam novel. Jadi struktur bukunya sebenarnya cukup unik. Kita seperti sedang membaca beberapa cerita sekaligus. Dan justru melalui struktur yang aneh itu, bukan aneh ya, unik ya, Multatuli sedang menunjukkan sesuatu. Bahwa orang yang menikmati kopi di Belanda mungkin tidak pernah melihat siapa yang harus membayar harga dari secangkir kopi tersebut. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Sekarang kita masuk ke dalam bab 1 nih. Ini akan yang salah satu bagian yang akan saya sharing ke teman-teman. Nah, ini bagian yang sangat menarik. Karena kalau kita membaca bab 1 dalam dan berharap langsung bertemu dengan Max Havelaar, tentu tidak semudah itu. Kita pasti akan kecewa. Karena kenapa? Max Havelaar tuh bahkan belum muncul sebagai pusat cerita. Itu yang menjadi menarik. Kemudian bab pertama justru memperkenalkan kita kepada seorang tokoh yang bernama Batavus Droogstoppel. Kalimat pembukanya sangat terkenal, di mana ini yang menjadi salah satu fondasi yang seru. Saya ini tengkulak kopi yang tinggal di Lauriergracht nomor 37. Dalam teks aslinya, ia memperkenalkan diri sebagai seorang maklar in coffee, seorang broker atau maklar kopi. Dan dalam kalimat pertama saja, Multatuli sudah melakukan sesuatu yang sangat cerdas. Apa itu? Dia membuat Droogstoppel ini berbicara seolah-olah dirinya adalah seorang yang paling masuk akal di dunia yang kita hidupi saat ini. Droogstoppel tidak suka sebuah romantika yang terjadi. Dia juga gak suka tuh menceritakan menurutnya mengada-ngada, karena romantika itu mengada-ngada, dan dia adalah seorang pengusaha. Titik. Baginya sesuatu yang harus memiliki kegunaan praktis. Kalau membuat laporan perdagangan kopi dan ada sedikit saja kesalahan, itu bisa menjadi sumber masalah tuh. Nah, tetapi kalau seorang penulis membuat cerita yang tidak masuk akal, lalu bagaimana? Nah, menurutnya itu justru dianggap biasa saja. Jadi itulah yang menarik dalam buku ini. Di sini kita bisa melihat nih satir yang dilakukan atau yang dibuat oleh Multatuli. Lalu kenapa Droogstoppel penting? Droogstoppel ini sebenarnya bukan sekedar karakter, dia adalah sebuah simbolik. Dia mewakili orang-orang yang mungkin tidak melakukan kekerasan secara langsung, tapi menikmati keuntungan dari sistem yang penuh ketidakadilan. Terdengar sangat familiar bukan dengan kehidupan hari ini? Dia tinggal di Amsterdam, dia berdagang kopi, kemudian juga dia memikirkan bagaimana benefit atau keuntungan dari usahanya dan apa yang terjadi di Jawa. Nah, ini nih mulai masuk nih. Itu terasa sangat jauh baginya. Inilah salah satu kritik paling tajam dalam Max Havelaar. Kolonialisme tidak hanya bekerja karena ada pejabat yang melakukan penindasan di wilayah jajahannya. Lagi-lagi iklan, sorry. Tapi saya tidak akan membuang kredit ini karena ya ini bagian dalam proses videonya. Kita lanjut ya. Kolonialisme juga bekerja ada rantai ekonomi yang menghubungkan penderitaan di koloni dengan keuntungan di negeri penjajah. Nah, petani ini menghasilkan komoditas. Kemudian proses selanjutnya komoditas masuk ke dalam sistem perdagangan. Kemudian para pedagang ini memperoleh keuntungan dari usahanya tersebut. Kemudian dan konsumen di Eropa menikmati hasilnya. Sementara orang yang berada paling bawah dalam rantai tersebut belum tentu menikmati hasil yang sebanding.
Nah, ini yang bisa menjadi salah satu fondasi cerita yang mungkin akan saya sharing ke teman-teman. Jadi ketika kita membaca tentang si Drogstopel ini, sebenarnya Multatuli sedang bertanya kepada pembacanya. Nih pertanyaannya, apakah kamu benar-benar tidak tahu dari mana keuntunganmu berasal? Nah, kita akan membahas satu part lagi. Yang lebih canggih, Multatuli menyerah pembaca. Dalam buku ini, salah satu struktur yang dilakukan oleh Multatuli adalah mengapa Max Havelaar begitu menarik, karena Multatuli tidak hanya menyerang pemerintah kolonial, tetapi dia juga menyerang masyarakat yang merasa dirinya is fine dengan keadaan saat ini selama sistem tersebut menguntungkan bagi mereka. Lagi-lagi terdengar familiar, bukan? Dan Drogstopel ini digambarkan sebagai orang yang merasa dirinya bermoral, religius, terhormat, dan rasional. Tetapi pada saat yang sama, dia sangat berorientasi pada uang dan kepentingan bisnis. Nah, dalam ensiklopedia, iklan lagi, again dan again, Multatuli ini, Drogstopel bahkan digambarkan sebagai tipe orang Belanda yang religius, tetapi sangat memperhatikan keuntungan dari material tersebut. Jadi, satir Multatuli bukan kepada orang Belanda yang jahat atau orang pribumi yang baik, no, bukan itu. Tidak sesederhana itu. Kritiknya jauh lebih dalam dari hal itu. Ia menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa merasa dirinya baik secara moral, sementara pada saat yang sama ikut mendapatkan keuntungan dari sistem yang tidak adil. Dan itu yang membuat Max Havelaar itu bukan hanya terasa sangat modern, tapi long lasting. So, mungkin itu penjelasan atau gambaran yang bisa saya gambarkan tentang buku Max Havelaar ini. Semoga teman-teman bisa semoga teman-teman bisa happy dalam membacanya dan bisa mendapatkan manfaat dari video yang saya buat ini. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.